Ini saya mau mempertanyakan 5 pertanyaan, yaitu yang pertanyaan ke-1, apa harapan jenengan terkait dengan penggunaan teknologi dalam pemberian pakan ikan di tambak? Ya memang teknologi itu selalu berjalan karena kan selalu dibutuhkan oleh manusia di semua sektor ya. Kalau di sini pembahasannya terkait masalah pakan, memang manfaat yang akan didapat orang tersebut pasti akan bisa mengatur pemberian pakan kepada ikan yang dibudidaya tanpa dia harus ke tambak atau ke tempat budidayanya. Jadi lebih ke efisien manajemen waktu sih dalam pemberian pakan tersebut. Lalu kalau dengan menggunakan teknologi pemberian pakan seperti itu, ya salah satunya akan lebih terukur untuk memberi pakan ini harusnya berapa kilo, di jam berapa, sehingga memudahkan pembudidaya itu memanage waktunya untuk melakukan kegiatan yang lain. Mungkin seperti itu. Jadi lebih efektif dalam memanage waktunya, ya. Sehingga kan bisa melakukan kegiatan yang lain kan. Kalau pertanyaan kedua, bagaimana kualitas air untuk mempengaruhi konsumsi pemberian pakan ikan? Sebenarnya prinsipnya ada kalau barang itu SNI ya, standar nasional Indonesia. Tapi kalau di budidaya itu ada namanya standar parameter kualitas air yang dibutuhkan oleh ikan. Ya. Nah itu setiap ikan berbeda-beda. Tetapi sebenarnya kalau ikan itu sehat, ya. Maka parameter kualitas airnya berarti kan bagus. Otomatis dia akan mempengaruhi nafsu makan ikan. Nah, dari nafsu makan ikan itu akan berpengaruh pada pertumbuhan signifikan setiap harinya. Nah, ketika kok parameter itu kok menurun, maka secara otomatis kualitas air menurun sehingga mempengaruhi makan ikan. Nah, kalau itu tidak ada perlakuan, maka yang akan terjadi adalah kematian pada ikan. Nah, makanya kita sebagai budidaya ya harusnya ya kalau saya berbicara masalah pemerintahan khususnya dinas perikanan ya, harusnya memberikan fasilitas kepada para petani seperti alat-alat, ada pH meter, ada refraktometer dan lain-lain. Itu untuk apa ya, menunjang petani di dalam berbudidaya ikan. Nah itu kan kalau kita melihat dari konteks di sana, saya kira hari ini pemerintah masih belum bisa melihat kekurangan itu ya. Nah, kalau kita berbicara masalah pengaruhnya itu apa? Nah, ketika kita memberikan pakan atau teknologi pemberian pakan secara otomatis, tapi kita tidak melihat parameter airnya ini bagus atau tidak, tapi kan dia akan tetap jalan pemberian pakannya, karena dia otomatis. Nah, akibatnya apa? Ikan tidak sehat, tapi teknologi ini tetap memberikan pakan. Nah, dampaknya adalah pakan kepada air itu akan merubah kualitas air menjadi jelek. Jadi memperkeruh malah. Itu ya apa ya, teknologi di sisi lain itu sangat dibutuhkan, tapi juga tetap butuh yang namanya kontrol dari manusia itu sendiri. Monggo. Pertanyaan yang ketiga, sejauh mana pemberian pakan manual berdampak pada kesehatan ikan dan pertumbuhannya? Apa yang biasanya menjadi tantangan utama dalam pemberian pakan? Kalau tantangan, yang pertama tadi kan secara manual ya. Kalau secara manual memang kita akhirnya kan standby terus di pada budidaya ikan kita ya. Sehingga kita tidak bisa beraktivitas yang lain ya. Lalu kalau apa yang tadi yang kedua? Apa yang biasanya menjadi tantangan utama dalam pemberian pakan? Tantangan utama dalam pemberian pakan. Ini kalau di sini petani itu masih belum bisa menganalisa pakan sesuai dengan kebutuhan ikan. Contoh, Panami harusnya pakan protein tinggi. Nah, tapi petani di sini nggak berpikir seperti itu. Yang penting dikasih makan. Itu seperti itu. Jadi akibatnya apa? Karena pasti pakan yang kita tebar ke tambak itu tidak semua dimakan oleh ikan. Gitu. Kalau pakannya kurang pasti berdampak pada pertumbuhan ikan. Kalau kebanyakan pasti berdampak pada kualitas air.
Lalu ini juga cuaca juga mempengaruhi. Jadi kalau di kondisi di Sokonglaga ini kan kondisi tambaknya kan ya banjir. Iya. Jadi terkadang kita kalau memberikan pakan di tambak kita sendiri, bisa-bisa kita juga memberikan pakan ke tambak yang lain, kan gitu. Yeah. Nah, pematangnya kan sama. Iya. Intinya tantangannya sih seperti itu sih. Lebih ke cuaca. Lalu karena memang medannya satu tambak dengan yang lain itu hanya pembatasnya hanya waring, seperti itu. Baik. Pertanyaan yang keempat, apa saja faktor yang harus diperhatikan dalam pemberian pakan ikan secara manual untuk mendukung pertumbuhan yang optimal? Yang pasti adalah cek pertumbuhan berkala. Pertumbuhan berkala. Contoh 1 minggu kita harus cek atau ambil sampel untuk mengetahui biomasa ikan atau jumlah berat ikan yang ada di kolam. Karena menurut penelitian yang sudah dilakukan dan ini menjadi sebuah patokan bahwa kebutuhan ikan atau pakan untuk ikan setiap harinya itu 5% dari berat tubuhnya. Jadi maka sebelum mengarah kepada pakan yang kita berikan kepada ikan kita yang ditambak, harusnya kita mengetahui biomasa ikan yang ada di kolam sehingga tidak akan kebanyakan dan juga tidak akan kurang. Seperti itu. Kalau faktor-faktor yang lain ya pasti cuaca itu pasti. Karena apa? Ketika metabolisme ikan itu menurun karena diakibatkan tidak ada sinar matahari, nah itu pasti akan berpengaruh pada ikan. Sehingga ya nafsu makan ikan menurun. Makanya harus ada perlakuan. Contoh kalau di sini kan ada produk dari perusahaan seperti Lodan, Gajah Bandeng atau yang lain lah untuk membantu menstimulasi nafsu makan ikan. Karena faktor-faktor seperti itu ya bisa dihandle lah sama petani sebenarnya. Yang kelima, ulangin lagi. Pertanyaan yang kelima, apakah jenengan tertarik untuk mencoba sistem berbasis teknologi yang dapat membantu mengatur jumlah pakan yang lebih efisien? Sangat tertarik, tetapi karena saya sendiri ada keilmuannya atau akademisian saya adalah sarjana perikanan, mungkin teknologi itu tidak efektif lah jika dilakukan di sistem tradisional. Lebih efektif kalau dilakukan di sistem terpal, beton. Karena apa? Di sistem tradisional itu lebih mengandalkan pakan yang tercipta oleh alam. Contoh plankton, zooplankton. Terus kalau di sini istilahnya adalah bangeran. Bangeran itu tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitaran pematang tambak itu kan diambil. Nah, itu ditaruh di dalam tambak atau diinput di tambak. Nah, fungsinya di situ adalah satu menumbuhkan lumut, yang kedua menumbuhkan lur atau cacing yang ada di dalam tanah. Kalau mungkin kalau mau dibuat teknologi pakan untuk tradisional, bisalah kalau dibuatkan sebuah percontohan ya. Nanti agar muncul, oh ternyata menggunakan seperti itu sangat berdampak signifikan terhadap hasil ikan yang dibudidaya sebenarnya. Jadi kalau dari ini di sekitar sini atau di desa Soko inilah terutama, saya kira kalau di segi budidaya tradisional, teknologi pemberian pakan secara otomatis lah istilahnya atau teknologi itu masih belum bisa diterapkan karena memang belum ada contoh untuk di budidaya tradisional. Tapi kalau budidaya terpal, budidaya beton itu memang sangat butuh karena kita bisa memanage terkait biomasa ikan, bisa melakukan sampling setiap minggunya sehingga pakan yang akan kita berikan kepada ikan ya istilahnya sesuai. Kalau di budidaya tradisional susah. Nah, susahnya gini, petani itu tebar, ya ini khususnya di desa Soko ya, tebar udang fanami contoh. Mereka 1,5 bulan sampai 2 bulan mereka jala. Mereka jala, mereka ambil ikannya. Ketika menjala kok sudah agak jarang ya ikan yang didapat, maka mereka langsung berkeputusan untuk ditebar ikan lagi. Jadi tidak ada kontrol akhirnya. Nah, maka dari itu ketika itu teknologi pemberian pakan secara otomatis diberikan maka belum bisa efektif kalau dilakukan di sini ya. Berarti agak kurang kalau agak kurang. Cuman ya sangat tertarik, harus ada percontohan lah itu nanti terkait teknologinya seperti apa, pengaturannya seperti apa, karena ya mohon maaf
rata-rata orang di Indonesia khususnya di daerah sini kan terkait penggunaan teknologi seperti itu kan agak awam gitu loh. Ya cocoknya kalau memang ada mahasiswa dari manapun bisa mengajarkan itu kepada masyarakat sehingga di sisi lain mereka juga berpendidikan, mereka juga penelitian, nah mahasiswa juga melakukan sebuah pengabdian kepada masyarakat. Intinya seperti itu. Apalagi? Baik Mas Digul, terima kasih atas waktunya. Siap.